baik di dunia ini. Dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana manusia pertama telah jatuh di dalam dosa. Perubahan demi perubahan akan selalu terjadi di dunia ini. Sampai berakhirnya dunia dan alam semesta ini. Jadi sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus Yesus, kita akan selalu siap menghadapi perubahan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan hari ini kita akan belajar di dalam Keluaran pasal 1. Bagaimana Allah tidak berubah. Bagaimana Allah kekal, kasih-Nya kekal kepada umat Allah. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada setiap orang yang adalah milik kepunyaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa kami diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami keluar dari kematian kekal, dari perbudakan dosa. Engkau menjadikan kami bangsa milik kepunyaan Israel. Israel rohani. Dan jika kami hidup di dalam firman-Mu, di tengah-tengah dunia yang berubah dan penuh ketidakpastian. Saat ini kami hendak belajar firman Allah, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Dikuatkan di tengah-tengah perjuangan hidup di dunia ini. Sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah.
dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah firman Tuhan. Dalam kasih Allah, keturunan Yakub beranak cucu di tanah Goshen di Mesir. Mereka menikmati kesuburan tanah Mesir dan hasil yang baik untuk mereka. Begitu nyaman dan nikmatnya hidup mereka di tanah asing yang bukan kepunyaan mereka, yang jauh dari tanah perjanjian Kanaan. Namun di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8, muncullah Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Lahirlah dinasti Firaun yang baru, dan raja yang baru ini memutuskan untuk memahitkan bangsa Israel yang ada di dalam kerajaannya, memahitkan hidup mereka dengan perbudakan dan membunuh bayi laki-laki orang Ibrani. Sebelum munculnya raja baru di Mesir, bangsa Israel menikmati kehidupan dengan hasil tanah yang baik, menikmati hidup nyaman, bebas, dan merdeka, menentukan apa yang ingin mereka kerjakan, dan tiba-tiba tanpa persiapan sama sekali mereka menjadi budak, menjadi bangsa yang tanpa hak, dan tiba-tiba mereka hanya tahu mereka adalah pekerja tanpa gaji, tidak lagi memiliki mimpi mau jadi apa, dan bayi laki-laki yang adalah penerus nama keluarga dibunuh atas perintah Firaun. Sungguh pahit kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Perubahan radikal yang sungguh pahit, dan semua itu berlangsung tidak singkat, 400 tahun lamanya. Bisa bayangkan, keturunan pertama yang mengalami perbudakan masih dapat mengingat kisah hidup tanpa perbudakan. Tetapi generasi kedua dan generasi ketiga tidak dapat mengalami hidup bebas. Tidak tahu apa artinya hidup bebas. Hanya hidup dalam perbudakan, lahir sampai mati, itulah yang mereka tahu. Pertanyaannya, apakah Allah berubah? Apakah Allah yang adalah kasih sudah kehilangan kasihnya atau kasihnya luntur? Jawabannya tidak. Allah kekal dan Allah adalah kasih selamanya. Kasih Allah tidak berubah. Hanya jalannya yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran dan logika manusia. Apa yang dialami oleh bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun adalah wujud janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu
dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Demikianlah firman Tuhan. Perbudakan atas orang Israel di tanah Mesir adalah kepastian. Karena yang memastikan itu adalah Allah sendiri yang berfirman dan berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Lihatlah, ada kasih Allah di balik kehadiran bangsa Israel di Mesir. Mereka diselamatkan Allah dari kematian akibat kelaparan dahsyat dengan Allah mengutus Yusuf ke tanah Mesir terlebih dahulu, dan setelah itu membawa 70 jiwa Yakub dan keturunannya ke Mesir. Mereka terbebas dari kesengsaraan, penderitaan, dan kematian akibat kelaparan dahsyat. Perubahan radikal yang dialami orang Israel di Mesir. Di dalam Keluaran pasal 1. Dari manusia bebas menjadi manusia budak Raja Mesir. Itu pun tidak merubah kesetiaan Allah akan janjinya. Karena Allah itu kekal. Walaupun mereka menderita dan mengalami kepahitan hidup, Allah tidak lepas tangan atas hidup mereka. Allah memelihara umat Israel di Mesir, dan pasti suatu saat nanti mereka akan kembali ke tanah Kanaan sebagai bangsa yang besar sesuai janji Allah di dalam Kejadian pasal 15 ayat 16. Dan perhatikan juga di ayat yang sama, ayat 16. Kejahatan orang Amori belum genap. Bangsa Israel bisa lenyap oleh kejahatan orang Amori jika mereka kembali ke tanah Kanaan sebelum keturunan yang keempat. Saat sudah genap waktu Allah, yaitu keturunan keempat, Allah akan membawa Israel ke tanah Kanaan dan siap menghadapi orang Amori serta menduduki tanah perjanjian tersebut. Bayangkan jika Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16 tidak terjadi. Bahwa orang Israel yang berjumlah 70 jiwa saat masuk ke tanah Mesir ditambah dengan keluarga Yusuf yang sudah ada di Mesir. Mereka beranak cucu dan keluar begitu saja dari Mesir tanpa perbudakan. Jika itu terjadi, maka Allah yang berfirman dan berjanji kepada Abraham bukanlah Allah yang hidup, bukanlah Allah yang kekal. Betapa bahayanya jika terjadi seperti itu. Janjinya tidak tergenapi. Dan ternyata Allah berdusta. Jika demikian, yang berfirman kepada Abraham bukanlah Allah, tetapi si iblis bapa segala dusta, dan sia-sialah barang siapa yang percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Keluaran pasal 1 menyatakan bahwa sungguh yang berfirman dan berjanji kepada Abraham adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak berubah seperti dunia ini. Dunia yang telah rusak akibat kejatuhan manusia pertama dalam dosa tidak akan pernah merubah Allah dan firman-Nya yang kekal. Firman Allah di dalam Keluaran pasal 1 hendak mengingatkan siapapun umat Allah yang ada di bawah kolong langit dunia ini, bahwa tidak ada yang permanen baik di dunia ini. Perubahan dari suka ke duka ataupun sebaliknya pasti ada selama manusia ada di dunia yang seperti sekarang ini. Dunia dan kehidupan di dalamnya bisa berubah tanpa kita memikirkan perubahan itu sebelumnya. Dan hanya satu pegangan semua anak-anak Allah.
yaitu firman Allah. Firman Allah pasti tergenapi. Seluruh janji dan firman Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16, dan tergenapinya janji itu di dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 40, semuanya menggambarkan tentang penyelamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada segenap umat Allah. Perhatikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47 yang berbunyi, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kristus Yesus menggenapi semua apa yang tertulis tentang Dia, termasuk pembebasan umat Allah dari tanah perbudakan Mesir, yang menggambarkan tentang pembebasan umat Allah dari dosa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu, seluruh janji Allah layak kita genggam, imani, dan percayai. Walaupun itu di luar logika kita, di luar pikiran kita. Allah dan firman-Nya tidak berubah walaupun dunia ini berubah. Ketahuilah, sia-sialah hidup mengandalkan dunia ini yang selalu berubah dan tidak kekal. Sia-sialah hidup percaya akan ajaran dan sesembahan buatan dunia ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertobatlah dalam namanya. Pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah kepada kita orang berdosa, dan status kita sebagai miliknya tidak akan berubah selama-lamanya. Jadi, jika wabah ini pun akan berlangsung lama, perubahan yang terjadi oleh wabah COVID-19 tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Malah sebaliknya, pengharapan kita semakin teguh di dalam Kristus Yesus dan firman-Nya. Karena sumber pengharapan kita dari Allah yang kekal, firman-Nya kekal tidak berubah. Hidup kita adalah hidup berpengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Hidup yang berpengharapan membuat hidup ini selalu berhasrat melakukan panggilan yang dari Allah. Apapun panggilan itu, yang dimulai dari keluarga, gereja, pekerjaan, dan lingkungan kehidupan kita dalam tatanan hidup normal baru. Kita akan selalu mengingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk mengabarkan Injil-Nya yang berkuasa menyelamatkan manusia yang berdosa di seluruh aspek kehidupan kita di dalam tatanan hidup normal baru. Hidup di dalam Kristus Yesus tidak akan menjadikan hidup ini depresi akibat wabah COVID-19, karena kita memiliki Allah yang berkuasa dan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Walaupun ada kesulitan di tengah-tengah wabah COVID-19, oleh kuasa Roh Kudus di dalam kita tetap mengasihi Allah dan sesama. Bayangkan istri atau suami, anak-anak ataupun cucu-cucu, dan bahkan semua sesama kita yang bersentuhan dengan kehidupan kita. Mereka melihat dan mengalami kasih Kristus Yesus di dalam kita. Sekali lagi, walaupun kesulitan dan pergumulan menimpa kita akibat wabah ini,
Walaupun hidup di tengah-tengah wabah dengan kondisi yang sulit dan tidak menentu, kesetiaan kita dalam saat teduh, dalam persekutuan, dalam doa, dan mendalami Alkitab tidak berubah. Ini karena kita telah mengalami kasih Allah Tritunggal yang mengampuni kita yang berdosa ini. Dan betapa besar kerinduan kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kita. Wabah COVID-19 yang merubah tatanan dunia saat ini tidak akan pernah merebut kita dari tangan dan kasih Tuhan Yesus. Tatanan hidup sebelum COVID-19 mungkin tidak akan kita alami dalam waktu dekat, atau mungkin tidak sama sekali. Tetapi sekali lagi Allah tidak lepas tangan, dan malah bukan masa lalu yang akan kita inginkan, tetapi masa depan, yaitu kerajaan Allah, di mana di sana tidak ada sakit, penyakit, penderitaan, dan air mata. Dengan adanya wabah ini, kita semakin menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk memulihkan segala sesuatu. Wabah pandemi global ini, kita berdoa dengan kemurahan hati Allah segera berlalu. Atau walaupun wabah ini bisa berlangsung lama, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Tubuh ini memang boleh binasa, tetapi hidup kekal yang diberikan kepada kita oleh Allah Tritunggal tidak akan binasa. Pada hari akhir, tubuh kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tujuan hidup kita saat ini sebagai umat tebusan Allah bukanlah hidup selamanya di dunia sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuan hidup kita yang adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus adalah kerajaan Allah, menikmati dan memuliakan Allah Tritunggal. Kristus pasti akan membawa kita pulang ke rumah Bapa, sebagaimana janjinya kepada Abraham ia tepati. Seluruh anak-anak Abraham yang bersunat hati, termasuk Anda dan saya, akan masuk ke tanah perjanjian kekal, langit dan bumi yang baru, bersama dengan Kristus Yesus selamanya. Dunia dapat berubah, tetapi firman Allah kekal tidak berubah. Amin.